Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi diskusi singkat, diskusi ringan terkait dengan beberapa isu hukum yang dikontekskan dengan fenomena yang ada di dalam masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran perguruan tinggi dalam mewujudkan akses to justice dan legal aid, ya, atas bantuan hukum. Berbicara terkait dengan akses to justice dan hak atas bantuan hukum, satu hal yang harus diperhatikan adalah kita harus mampu untuk menghadirkan dasar konstitusionalitasnya. Nah, itu sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Ini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memberikan jaminan adanya persamaan di depan hukum, equality before the law, sebagaimana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalam pasal 27 ayat 1 itu disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Nah, implikasi dari dasar konstitusionalitas tadi maka memunculkan paling tidak dua hak dasar, ya, dan juga menjadi hak konstitusional warga negara. Yang pertama adalah hak untuk mengakses keadilan atau disebut juga dengan access to justice, dan yang kedua adalah hak atas bantuan hukum. Di samping juga masih dimungkinkan munculnya hak-hak dasar dan sekaligus hak konstitusional warga negara lainnya. Nah, ada satu hal yang menarik, ya, yang pernah disampaikan oleh Bang Buyung, bahwa dalam kerangka negara yang ideal itu tiga hal ini harus dipenuhi. Jadi di negara itu ada penegakan hukum yang semestinya, dan kemudian di dalam penegakan hukum itu ada perlindungan hak asasi manusia, dan kemudian itu hidup dan bersemi dalam suasana yang demokrasi. Nah, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, penegakan hukum, HAM, dan demokrasi. Akan tetapi ada beberapa fakta yang menarik. Jadi Undang-Undang Dasar sudah menerangkan bahwa equality before the law itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi ada beberapa kejadian yang pernah terjadi, dan itu kita dipertontonkan pada aspek access to justice di Indonesia. Kejadian lumpur Lapindo, apabila kita kaji dengan keadilan ekologis, kemudian kasus di Situbondo, kemudian kasus Marsina, kasus Salin Panceng di Lumajang, kasus petani yang lainnya yang ada di Indonesia. Saya rasa ini adalah fakta-fakta yang menarik yang kemudian kita dipertontonkan bahwa masih ada problem yang sangat akut terkait dengan pemenuhan hak atas keadilan dan hak atas bantuan hukum di Indonesia, walaupun negara sudah hadir dengan membuat sekian regulasinya. Nah, dalam sebaran wilayah di Indonesia, saya rasa ada hal yang menarik. Ada problem terkait dengan access to justice dan hak atas bantuan hukum, tetapi di beberapa daerah di Indonesia itu muncul yang namanya adalah perguruan tinggi. Sehingga ada satu pertanyaan yang mendasar, kira-kira adalah bagaimana kontribusi perguruan tinggi terkait dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Yang pertama adalah hak untuk mengakses keadilan, dan yang kedua adalah hak atas bantuan hukum. Nah, sehingga kiranya kemudian kampus itu akan bisa hadir dalam dua isu besar ini. Yang pertama adalah access to justice, itu G. Bagaimana kampus itu melakukan legal activity dan kemudian legal academic. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai satu alat analisis untuk melihat bagaimana peran kampus itu untuk memenuhi dan berupaya terwujudnya access to justice di Indonesia. Begitu juga dengan isu legal aid atau bantuan hukum, bagaimana legal activity yang dilakukan oleh kampus, dan juga ada legal akademik yang
menjadi kebiasaan dan pembiasaan di dunia kampus di Indonesia. Nah, berbicara terkait dengan hak atas keadilan dan juga terkait dengan hak atas bantuan hukum, secara norma, secara payung hukum itu sudah sangat memadai. Ada Undang-Undang 16. Ini ambil contoh adalah di Jawa Timur ada Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kemudian ada Perda Provinsi 9 tahun 2012 junto Perda Provinsi 3 tahun 2015. Kemudian ada beberapa peraturan daerah di level kabupaten kota di Gresik, Pasuruan, Tulungagung, Banyuwangi, dan yang terakhir di kota Surabaya, dan ada beberapa daerah lain di Jawa Timur yang juga sudah memiliki perda bantuan hukum. Nah, ada hal yang bisa kita tahukan ketika mempertanyakan peran perguruan tinggi. Ini menggunakan teorinya Habermas ya, terkait dengan teori deliberatif, teori partisipasi. Menurut Habermas disebutkan bahwa untuk membangun negara itu diperlukan partisipasi semua pihak. Dan ini akan nyambung dengan regulasi bantuan hukum. Salah satu pihak yang akan bisa berperan aktif untuk mewujudkan hak atas keadilan dan hak atas bantuan hukum di Indonesia itu adalah perguruan tinggi. Karena dalam regulasi bantuan hukum itu disebutkan bahwa kampus ya itu ada dosen, ada mahasiswa, dan ada sekian advokat juga, yang mana beberapa item itu akan dapat direkrut di dalam organisasi bantuan hukum. Maka desain undang-undang bantuan hukum dan regulasi bantuan hukum dan regulasi di level daerah itu menghendaki adanya peran kampus, perguruan tinggi hukum dalam hal ini adalah dosen dan mahasiswa dalam aktivitas layanan bantuan hukum demi terjaminnya dan terwujudnya akses to justice di Indonesia. Maka di situ sudah sangat jelas sekali. Regulasi bantuan hukum, organisasi bantuan hukum itu dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa. Nah, disinilah dosen dan mahasiswa itu ada di dalam kampus. Partisipasi berwujud menjadi peran perguruan tinggi dapat diterjemahkan sebagai pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terutama penelitian dan pengabdian. Dengan desain ini, maka kampus itu akan berperan untuk terwujudnya akses to justice dan hak atas bantuan hukum di Indonesia. Bentuk aktivitasnya bisa dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, legal drafting, legal assistant, legal anotasi, dan eksaminasi, dan masih banyak aktivitas lain yang dapat dijalankan oleh kampus atau oleh perguruan tinggi ya. Nah, strategi ini bisa VT ya, perguruan tinggi dengan desain pengabdian, atau kemudian perguruan tinggi itu menginisiasi lembaga bantuan hukum atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum kampus, yang mana kemudian dua strategi itu akan menghadirkan pendidikan hukum klinis, yang pendidikan hukum klinis ini akan dijadikan sebagai media untuk mewujudkan akses to justice dan juga adalah hak atas bantuan hukum di Indonesia. Dari situ peran serta perguruan tinggi itu akan dapat dibaca dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Ini pendekatan mahasiswa dan dosen pada kasus nyata dan dilibatkan secara langsung. Nah, ini potensi-potensi klinik hukum ya untuk yang ada di kampus yang untuk mewujudkan akses justice dan bantuan hukum, misalnya adalah klinik anti korupsi, klinik pidana, klinik lingkungan, klinik perdata, klinik asasi manusia, klinik hukum adat, dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2021 ini dan seterusnya, saya rasa dalam jangka waktu yang paling panjang, ruang partisipasi bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan akses justice dan legal aid itu telah dibuka. Dan sudah sepatutnya perguruan tinggi hadir untuk menjemputnya. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.